Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurul selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif, izinkan kami kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Zahran Al-Arik dengan NIM akhir 18 dan teman saya Rafli Septianto dengan NIM akhir 47 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang penelitian komparatif. Langsung saja kita lanjutkan ke dalam materi. Pengertian penelitian komparatif. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang membandingkan antara variabel satu dengan variabel lainnya yang memiliki objek yang sama. Hasil penelitian berupa deskriptif, yakni pemaparan yang menunjukkan kesamaan atau perbedaan dari dua variabel atau lebih yang dibandingkan. Penelitian ini dapat mengetahui sebab terjadinya suatu keadaan yang sedang berlangsung. Misalnya, membandingkan pola perilaku masyarakat Jawa dengan masyarakat Sri Lanka dengan menemukan kesamaan pada unsur tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa kedua masyarakat mungkin pernah mengalami interaksi, asal-usulnya sama, dan lainnya. Pengertian penelitian komparatif menurut para ahli, yang pertama ada dari Muhammad Nazir, yang kedua dari Sugiono, dan yang ketiga dari Pick Fence. Pengertian penelitian komparatif menurut Muhammad Nazir. Nazir mendefinisikan penelitian komparatif sebagai penelitian deskriptif yang berupaya mencari jawaban mendasar mengenai sebab akibat dengan cara menganalisis faktor penyebab terjadi atau munculnya suatu fenomena. Yang kedua, menurut Sugiono, penelitian komparatif diartikan oleh Sugiono yaitu penelitian yang membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih pada dua sampel yang berbeda atau lebih pada waktu yang berbeda. Yang ketiga, pengertian menurut Pick Fence. Penelitian komparatif menurut Pick Fence adalah riset yang dilakukan untuk menjelaskan dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai proses sebab akibat yang terlibat dalam penciptaan suatu peristiwa. Selanjutnya ada ciri penelitian komparatif. Yang pertama, sifat ex post facto. Istilah ex post facto berarti setelah fakta terjadi. Penelitian komparatif bersifat ex post facto ini karena penelitian komparatif dalam pengumpulan data penelitiannya dilakukan setelah fenomena yang dipermasalahkan tersebut terjadi. Yang kedua, mencari hubungan akibat. Penelitian komparatif dalam membandingkan variabel penelitiannya berupa mencari satu atau lebih akibat apa saja yang ditimbulkan dari suatu fenomena. Kemudian akibat tersebut diuji melalui penelusuran kembali ke masa lalu. Jenis-jenis penelitian komparatif. Yang pertama ada perbandingan kontras individual, yang kedua perbandingan universal, yang ketiga perbandingan penemuan variasi, dan yang keempat perbandingan cakupan. Yang pertama perbandingan kontras individual. Penelitian komparatif jenis ini dilakukan untuk memahami kekhasan setiap kasus melalui penggambaran sepenuhnya terhadap karakteristik individunya. Metode ini dapat memberikan wawasan lebih untuk melihat kasus secara detail. Di sisi lain, sayangnya metode ini sepenuhnya tidak bisa disebut benar-benar komparatif. Meskipun demikian, metode ini telah menggunakan perbandingan pada aspek kecil penelitiannya. Yang kedua, perbandingan universal. Penelitian komparatif jenis ini meyakini pada dasarnya setiap kejadian dari suatu fenomena itu mengikuti aturan yang sama. Maka dari itu, perbandingan dilakukan dengan tujuan menetapkan bahwa setiap kejadian dari suatu fenomena itu mengikuti aturan yang sama. Metode perbandingan ini dimanfaatkan sebagai upaya untuk mengembangkan landasan teori fundamental dengan generalisasi dan relevansi yang signifikan, serta memberikan teori yang bisa menjelaskan kasus yang sedang diteliti, misalnya revolusi sosial, industrialisasi, dan lainnya. Yang ketiga, perbandingan penemuan variasi. Penelitian komparatif jenis ini berupaya menetapkan prinsip variasi dalam karakter atau intensitas suatu fenomena. Sebelumnya, peneliti akan melakukan pemeriksaan variasinya melalui perbedaan yang sistematis antara kejadian. Selanjutnya, metode perbandingan dilakukan untuk membandingkan berbagai bentuk fenomena tunggal
sehingga ditemukan perbedaan logis di antara kejadian. Alhasil, standar variasi dalam karakter atau intensitas fenomena itu dapat ditetapkan. Yang keempat, perbandingan cakupan. Penelitian komparatif ini melibatkan contoh yang berbeda di berbagai lokasi, tetapi dalam sistem yang sama. Metode perbandingan ini dimanfaatkan untuk menjelaskan karakteristik dari berbagai contoh tersebut sebagai fungsi dari berbagai hubungan dengan sistem yang secara keseluruhan. Tujuan penelitian komparatif ada 4 tujuan. Yang pertama, perbandingan. Yang kedua, pembuatan generalisasi tingkat perbandingan. Yang ketiga, penentuan variabel. Yang keempat, penyelidikan kemungkinan hubungan sebab akibat. Untuk pengertian tujuan perbandingan, itu tujuan utama penelitian komparatif adalah membandingkan. Penelitian komparatif berusaha membandingkan dua atau lebih fakta dan sifat objek yang diteliti untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya dengan berdasarkan pada kerangka pemikiran tertentu. Yang kedua, pembuatan generalisasi tingkat perbandingan. Hasil perbandingan yang banyak dan bertingkat dibuat menjadi general melalui penelitian komparatif. Tujuan pembuatan generalisasi tingkat perbandingan ini dilaksanakan dengan didasarkan pada cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Yang ketiga, penentuan variabel. Hasil perbandingan yang didapat dari penelitian komparatif akan menunjukkan variabel-variabel. Dari itu akan dapat diketahui dan ditetapkan variabel mana yang lebih baik atau yang sebaiknya dipilih. Yang keempat, penyelidikan kemungkinan hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat yang ada dalam suatu fenomena dapat diselidiki melalui penelitian komparatif. Langkah ini dilakukan melalui pengamatan tentang akibat yang ditimbulkan dan pencarian kembali kemungkinan faktor yang menjadi penyebab melalui data-data tertentu. Kelebihan dan kekurangan penelitian komparatif. Kelebihan penelitian komparatif yaitu membantu dalam mengidentifikasi penyebab atau penjelasan mengenai kondisi atau peristiwa historis yang ada. Penggunaan kelompok atau kasus yang Anda dapat menyederhanakan beberapa langkah penelitian. Variabel penelitian yang tidak bisa dimanipulasi dan tidak menerapkan perlakuan juga dapat menyederhanakan langkah penelitian. Sebagian besar data dikumpulkan dari sumber yang sudah ada sehingga dapat mengurangi upaya prosedural dan banyak masalah etika. Ketersediaan informasi yang digunakan sebagai data seringkali sudah ada dan banyak. Biaya penelitiannya lebih murah dibandingkan dengan kebanyakan studi eksperimental. Penelitian komparatif memfasilitasi pemahaman tentang peristiwa historis. Jenis studi ini sering menyatukan para peneliti dari berbagai latar belakang dan disiplin ilmu yang berbeda. Kekurangan penelitian komparatif, yaitu jenis data penelitian yang sama untuk kelompok atau kasus. Dalam pembuatan perbandingan yang benar terkadang mungkin sulit untuk ditemukan. Keakuratan dan sumber data mungkin perlu dievaluasi dan diverifikasi kembali untuk memastikan temuan yang dapat diandalkan. Hanya penelitian eksperimental yang benar yang dapat menentukan hubungan sebab akibat secara definitif. Kelompok atau kasus harus dipilih dengan cermat untuk mengontrol variabel asing. Kelompok atau kasus tidak dipilih secara acak sehingga perlu kemampuan penelitian untuk menggeneralisasi temuan. Penelitian komparatif mensyaratkan penelitian untuk membuat anggapan variabel independen memiliki konsekuensi yang sama setiap saat. Dalam beberapa kasus, arah kausalitas dapat diperdebatkan dan harus dipertimbangkan, serta tidak memperhitungkan situasi di mana banyak penyebab mungkin terjadi. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami lakukan. Jika ada pertanyaan dari teman-teman ataupun ada saran, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.